Selamat sore, Namo Buddhaya. Selamat datang di Dhamma Worship Event yang diselenggarakan oleh Sadhu Youth Community. Acara pada sore hari ini bertemakan Spread Positivity, yang sesuai dengan Dhammapada bab 17 Kodawaga ayat 232 yang berbunyi demikian. Hendaklah orang selalu menjaga rangsangan ucapan, hendaklah ia mengendalikan ucapannya. Hendaklah ia giat melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui ucapan. Kita ulangi bersama. Hendaklah orang selalu menjaga rangsangan ucapan. Hendaklah ia mengendalikan ucapannya. Hendaklah ia giat melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui ucapan. Thank you and welcome to our Sunday service. Selamat sore, kami dari Sadhu United mengucapkan Namo Buddhaya. Baiklah, sebelum kita memulai sore hari ini, marilah kita menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Baiklah kalian Amita, jadi dimanapun, kapanpun kalian berada, jangan lupa untuk terus menyatakan perlindungan kepada Sang Tiratana, karena tiada lagi perlindungan kita selain Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku,
Baiklah Kak Namita, setelah kita menyatakan perlindungan kepada Sang Tiratana, marilah kita menjalankan dhamma ajaran Buddha. Meskipun sulit, tapi ku yakin kau bisa. Halo kawan semuanya, ayo kita belajar untuk menjaga ucapan, bicara dengan kata yang baik, fokuslah pada hal yang positif. Halo kawan semuanya, ayo kita belajar untuk menjaga ucapan, lembut saat sampaikan kata, ucapanmu itu cerminanmu. Bersama kita saling mengingatkan, bersama kita pasti bisa. Jangan berbicara buruk pada siapapun itu, walau hanya canda tawa. Jangan berbicara kasar, menyakiti hati temanmu. Tak mudah tapi ku yakin kau bisa. Halo kawan semuanya, ayo kita belajar untuk menjaga ucapan, lembut saat sampaikan kata, ucapanmu itu cerminanmu. Bersama kita saling mengingatkan, bersama kita pasti bisa. Jangan berbicara buruk pada siapapun itu, walau hanya canda tawa. Jangan berbicara kasar, menyakiti hati temanmu. Tak mudah tapi ku yakin kau bisa. Tak mudah tapi ku yakin kau bisa. Ku yakin kau pasti bisa. Jangan berbicara buruk pada siapapun itu, walau hanya canda tawa. Jangan berbicara kasar, menyakiti hati temanmu. Tak mudah tapi ku yakin kau bisa. Tak mudah tapi ku yakin kau bisa. Ku yakin kau pasti bisa. Baiklah kalian Amita dimanapun Anda berada, mari kita merasakan keagungan Sang Tiratana pada sore hari ini juga. Di saat kita lagi sendiri, di saat kita lagi bersuka cita ataupun lagi bersedih, ingatlah hanya Sang Tiratana lah yang mampu menghibur kita dan juga yang mampu memberikan kekuatan kepada diri kita. Ini dia The Power of My Life. When I'm alone
In the middle of the crowd, I'm so unsure, surrounded by my own doubts. You find a way to be free from sufferings, like fresh water waking me up from delusion. You come and save me, give me all the strength. You're the power of my life, a warrior of true love. You're the power of my life, a guide for blinded heart, the greatest of all. Now I realize the noble truth you teach. 'Cause of my fear, I can walk with confidence. All living beings bow down before you. You're the power of my life, a warrior of true love. You're the power of my life, a guide for blinded hearts, the greatest of all. All the peace, all the peace, all the love and kindness. You're the King, you're the Savior of my heart. All the peace, all the love and kindness. You're the King, let me praise you forever. All the peace, All the peace, all the peace all the love, and kindness. You're the King, Savior of my heart. All the peace, all the peace, all the love and kindness. You're the King, let me praise you forever. You're the power of my life, a warrior of true love. You're the power of my life, a guide for blinded heart, the greatest of all. The power of my life, of the power of my life, a warrior of true love, a warrior of true love. You're the power of my life, you're the power of my life, a guide for blinded hearts, a guide for blinded hearts, the greatest of all. Baik Kalyanamita, mari kita persiapkan hati kita untuk membuka hati lebar-lebar untuk dimasuki oleh Sang Tiratana. Saya yakin pasti banyak dari kita yang merasa
Saya lelah. Saya nggak kuat lagi. Saya putus asa. Saya ingin berhenti. Tapi percayalah kalian Amita. Percayalah Sang Tiratana ada di hati kita. Kita mengenal Sang Tiratana. Itu yang membuat kita kuat. Kita tahu ajaran Sang Buddha, kita tahu Dhamma, kita berguru dengan Sangga. Itu yang akan buat kita lebih kuat. Kita mengerti tentang jalan kehidupan. Kita mengerti tentang duka. Berlatih perlahan-lahan. Pasti kita mengerti. Pasti akan ada saatnya kita mengerti. Bagaimana kita harus menghadapi hidup kita. Maka saat inilah adalah saat yang tepat untuk membuka hati kita lebar-lebar dan mengucapkan Sang Tiratana. Mari kita ucapkan dari dalam hati kita dengan penuh kesungguhan. Sang Tiratana, Sang Tiratana, Sang Tiratana. Kita ulangi sekali lagi, ucapkan Sang Tiratana. Sang Tiratana, Sang Tiratana, Sang Tiratana, Sang Tiratana. Kita ucapkan sekali lagi di dalam hati kita. Rasakanlah bahwa Sang Tiratana itu ada di hati kita. Sang Tiratana ada di hati kita, membuat kita kuat. Sang Tiratana membuat kita kuat. Berkat ajaran dari Buddha, berkat pengajaran dari Sangga. Mari kita ucapkan lagi dari dalam hati kita, lebih dalam. Sang Tiratana, Sang Tiratana, Sang Tiratana, Sang Mari kita ucapkan untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Hanya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Hanya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Aku berlindung kepada Buddha.
bagi kita, Buddha Dhamma Sanggalah pelindung kita. Mari kita ucapkan lagi dengan penuh kesungguhan. Aku berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berlindung kepada Buddha. Aku berlindung Kepada Dhamma. Aku berlindung Kepada Sangha. Hanya pada Buddha, Dhamma, dan Sangha aku berlindung. 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 Mari kita memuji yang patut dipuji. Kita memuji Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Terpujilah Tiratana. Namo Buddhaya. Mari kalian kita semua, kita memuji Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mereka lah yang patut dipuji. Mereka sumber berkah utama kita. Mari kita puji dari kesungguhan hati kita. Terpujilah Tiratana. Mari kita puji sekali lagi Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Sanghaya. Terpujilah Tiratana. Santi Ratana. Santi Ratana. Santi Ratana. Santi Ratana. Terpujilah Sang Tiratana. Dan juga kita terpujilah untuk seluruh umat Buddha. Karena di mana kita harus diberikan rasa syukur kita yang setiap harinya kita menikmati alam semesta. Dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Dan hingga malam pun kita menyaksikan rembulan yang bersinar terang. Maka dari itu, mari kita sekali lagi memuji Sang Tiratana. Dan inilah Om Mani Padme Hum. Di kala hari menjelang senja, mentari mulai tenggelam,
bersinar terang. Sesayup kan terdengar suara. Mengalunkan desiran nada, nada berdendang dan sukacita. Bagi batin dan suci kan menjadi damai tenang hati manusia. Tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran. Tenang, pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karunia-Mu Dita, sampai tercapai pantai bahagia. Oh Mani Padmehu. Kalian Amita, mari kita tenangkan perbuatan kita, tenangkan pikiran kita, tenangkan perkataan kita, juga perbuatan kita, supaya kita memuji Sang Tiratana lebih dalam lagi. Dan kita harus turut bersyukur kita yang selalu diberikan kenikmatan dan juga selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kesejahteraan untuk kita semua yang ada di sini. Mengalunkan desiran nada, nada berdendang dan sukacita. Bagi batin dan suci kan menjadi damai tenangkan hati manusia. Tenangkan perbuatan, tenangkan ucapan pikiran. Tenang, pancarkan kasih sayangmu pada semua makhluk hidup. Kembangkanlah karunia-Mu Dita, sampai tercapai pantai bahagia. Oh Mani Padmehu. Sekali lagi, makhluk hidup, makhluk hidup, kembangkanlah karunia-Mu Dita, sampai tercapai pantai bahagia. Oh Mani Padmehu. Sampai tercapai pantai bahagia. Oh Mani Padmehu.
semuanya, sebelumnya terima kasih salam dalam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Sebelumnya saya mau terima kasih banyak untuk Sadu yang udah beri kesempatan aku kali ini. Nah jadi aku mau perkenalin diri dulu, aku Salin Angelia, kesibukannya sekarang lagi baru buka bisnis kecil kecantikan gitu, nail art. And then tema hari ini tuh spread positivity. Jadi awalnya aku pas di kontak, aku tertarik sama topik ini karena menurut aku kita butuh gitu kayak positive vibes di lingkungan kita, termasuk juga aku, teman-teman aku yang kayak kadang kita down terus kita bingung gitu harus gimana, ngapain kayak gitu. Jadi hari ini aku mau sharing pengalaman aku sendiri dan beberapa kayak cerita-cerita aku lah. Mungkin teman-teman bisa relate atau mungkin bisa membantu teman-teman juga gitu, semoga. Jadi aku mau sharing background aku. Masalah mulai aku tuh kayak merasakan something wrong atau aku butuh positive vibes itu jadi about 5 or 6 years ago. Jadi dulu mungkin aku masih SMA ya kalau nggak salah, terus aku kayak biasa aja gitu kayak anak SMA pada umumnya, jalan-jalan, belajar, main, terus gunain Instagram dulu, zamannya Instagram ya tapi belum hits banget lah. Itu ya kayak buat sharing momen, buat selfie lah, mau ngapain aja lah, suka-suka kita, kayak mau foto sebanyak apa ya suka-suka kita just share aja gitu kan. Sampai sebuah titik aku pacaran sama influencer bisnis. Sebenarnya sebelumnya memang belum jadi influencer, tapi by the time jadi influencer bisnis just like sharing sih sebenarnya. Dan aku nggak tahu apa itu influencer dan lain-lain. Aku cuman taunya itu just like dia berbisnis and then dia sharing, dan menurut aku itu hal positif. Tapi karena banyak yang suka kontennya, jadi banyak yang follow dia dari sosial media dan lain-lain. Di sana aku tuh belum tahu apa tuh impact influencer yang baik atau buruk, terus haters tuh kayak gimana aku belum tahu banget. Sampai titik makin lama dia makin naik sosial media and dia mention saya atau gue di sosial medianya. Nah dari situ lama-lama gue berasa kayak something wrong gitu, kayak gue mau ngapain aja kok jadi terbatas banget lama-lama ya, maksudnya kurun waktu 1-2 tahun lah. Gue tuh kayak mau ngapain aja tuh terbatas, padahal dulunya followersnya ya kayak teman atau kakak kelas atau lingkungan ya gitu-gitu aja lah. Jadi aku mau ngapain aja fine gitu, tapi mungkin ini dari sana, dari followersnya dia yang ngikutin aku, dan mungkin dia berharap kayak dia melihat sosok my boyfriend as guru mentor dan dia pengen lihat gitu aku kayak gimana, mungkin dia berharapnya kayak gitu, dan dia tuh berharap sesuatu yang dari aku juga gitu, kayak oh mungkin cowoknya ini terus ceweknya sharing something gitu loh. Nah jadi aku tuh kayak padahal aku melakukan kayak biasa, aku nggak merasa, cuma lama-lama aku sharing something tuh kayak kok ada statement gak baik gitu dari orang-orang yang aku bahkan gak kenal gitu, dan bahkan mereka pun gak tahu aku siapa sesungguhnya. Jadi mereka tuh cuma tahu kayak masih kuliah, oh ini, oh itu, kayak gitu doang. Cuman aku sharing something ya kayak dikit-dikit bisa di komen apapun dengan state yang mereka masing-masing gitu. Mereka gak kenal aku siapa, mereka gak tahu background aku siapa dan lain-lain gitu. Itu aku merasa terganggu banget, sampai titik sempat kayak stres sih. Maksudnya stresnya tuh kayak aku mau posting sesuatu tuh aku pikirnya tuh lumayan panjang banget, karena aku langsung kayak nanti kalau gue posting ini ada yang komen negatif gak ya gitu. Nanti gue dihujat lagi cuman posting ini, atau misalnya aku cuma posting makan deh gitu, terus kayak ih enak banget ya makan di ini bla 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 gitu. Maksudnya kayak oh pacar ini bayar ini gitu gitulah, just like kayak gak penting, dan mereka nggak tahu backgroundnya apa. Terus sampai kayak aku mau ke mall atau mau kemanapun tuh harus penampilan baik gitu, penampilan bagus. Karena kalau lancai atau gimana tuh bener-bener yang kayak bisa tiba-tiba ada yang DM, kakak tadi di sini ya, terus kayak pakai baju ini ya, terus kok kelihatannya ini ya gitu. Padahal gue nggak kenal lo siapa gitu. Tapi karena terlalu, memang nggak sebanyak orang-orang lain, cuman maksudnya karena aku kayak kaget gitu sama dunia kayak gitu kan. Jadi aku menelan aja, oh emangnya gue kayak gini ya, padahal sesungguhnya aku nggak kayak gitu, cuman karena omongan orang
Jadi masuk ke state aku sendiri kalau oh gue kayaknya kayak gitu deh. Yang tadinya dari kita nggak seperti itu, tapi omongan orang yang negatif tuh masuk terus kan. Jadi kayak kita bikin state diri kita sendiri tuh kayak, oh gue bener deh dia yang dia omongin itu gue gitu. Jadi kayak something wrong dan setiap kali aku mau ngapa-ngapain, kok gue takut. Padahal dulu sebelum aku kenal sosial media ya aku mau lomba, mau nge-host, aku pede-pede aja gitu. Tapi semenjak itu kayak setiap mau ngapain, ih takut deh nanti orang bisa ngomongin aku jelek gitu. Itu sadar-sadarnya kayak 2 tahunan sih, itu lumayan lama, kayak lama-lama kok negatif banget. Bahkan sampai di titik aku punya ilmu atau aku tuh mau sharing sesuatu kecil-kecil lah ya. Jadi nggak berani karena ini kayak nggak guna deh gitu. Ini kayaknya bakal diomongin orang deh. Sampai segitunya, sampai aku pernah di titik kayak teman aku, emang dia bukan influencer or apa, tapi kita suka sharing aja kan, kayak mereka suka sharing tips apalah atau mereka menyanyi. Aku tuh sampai di titik aku nggak suka, kayak dia sharing sesuatu, Allah dia bukan siapa-siapa kok berani sharing. Aku pernah di titik itu karena saking aku mau sharing and then gue takut asumsi orang negatif, jadi gue lihat orang tuh jadi ikutan, kayak gue benci sama orang itu. Dan gue nyadar itu salah banget. Sampai turning point-nya adalah aku udah kayak setiap kali mau ngapain aku gak bebas. Akhirnya suatu ketika gue baru sadar bahwa gak boleh kayak gini terus. Kayak gue bukan kayak gitu kan dulunya. Jadi kenapa gue harus seperti itu sekarang? Maksudnya kayak dulu pede-pede aja, terus kenapa sekarang gak pede? Harusnya bukannya sekarang gue lebih makin pede dong. Masa kecil gue pede terus sekarang gue gak pede. Nah terus aku sadar dan aku coba untuk mengubah diri aku sedikit demi sedikit. Sampai sekarang juga masih kayak pelan-pelan gitu. Turning point-nya adalah ketika aku sadar and then aku action. Jadi suatu ketika aku mulai berani jadi kerja dan lain-lain. Sebelumnya tuh kayak mau ngambil kerja atau mau ngapain aja gak berani deh. Nah terus aku action suatu ketika tante aku tawarin untuk bantuin dia buka brand baru minuman, jadi kayak bubble drink gitu. Nah di situ kondisinya aku tuh masih ngampus, masih kuliah semester 6 mungkin. Cuman karena aku udah mulai berdamai sama diri sendiri, kayak aku tahu gitu apa yang selama ini aku lakuin tuh salah. Jadi aku kayak berani untuk ya udah deh aku coba. Padahal di situ kondisinya nggak tahu, kita benar-benar kayak nggak ada apa ya, nggak ada strategi, nggak ada apa-apa. Jadi cuman taunya kita mau buka minuman, terus kita beli franchise dari China, tapi semuanya tuh nol. Tapi karena aku udah berdamai, udah maafin diri sendiri dan kayak udah aku mau lakuin apapun yang gue percayain gue bisa aja. Ya udah akhirnya gue iyain. Akhirnya kita pergilah ke China dan di sana tuh kondisinya aku yang bisa bahasa Mandarin sendiri. Sedikit, itu pun sedikit banget karena udah lama banget nggak belajar kan. Selain itu nggak ada yang bisa. Sedangkan di sana pas kita belajar gurunya atau chefnya itu dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi dia mungkin bisa sedikit banget lah kayak aku ngomong bahasa Mandarin, jadi kita kayak gitu. Nah sampai di sana karena gue kayak udah ya sempet sih kayak negatif yang kayak bisa nggak ya gue kan nggak bisa ini, terus gue nggak ada background F&B, tapi ya udah coba aja. Karena habis itu aku langsung action kan pas sadar. Nah terus di situ ya udah benar-benar kayak sempet stuck, gue nggak ngerti dia ngomong apa, disuruh masukin apa, sampai aku tuh bisa salah kayak dia suruh masukin ramuan ini, aku masukin ramuan lain, jadinya tuh kayak rasanya aneh, cuman ya udah gitu kayak berproses gitu. Aku juga sempet kayak karena di situ benar-benar tanggung jawabnya aku kan. Kalau pulang dari situ gue nggak bisa apa-apa, gue makin kayak mati lah gitu. Berarti omongan orang tuh makin banyak. Nah di situ ya udah gue kayak berusaha, ya udah belajar aja semampu gue, terus kayak ngomongnya pakai Google Translate, terus malam-malam gue harus kayak catat ulang gitu-gitu. Akhirnya aku buka minuman itu di Plate Village dengan research yang ada aja, aku nggak ngerti apa-apa, ya udah lakuin aja semuanya.
Terus dibuka. Nah sebelum itu buka juga kayak aku sempat mikir ya, gimana cara aku marketingnya dan lain-lain, karena benar-benar semuanya aku yang atur kan. Terus akhirnya di situ bisa lihat sosial media aku adalah followersnya, dan mungkin teman-teman aku juga bisa kan aku jadiin market. Tapi sempat aku kayak pikir, mereka mau nggak ya kalau aku posting ini, ada yang bantu nggak ya, makin dihujat nggak ya. Cuman kayak karena perlahan-perlahan aku coba untuk udahlah, Sal kan udah putusnya untuk mau maafin diri, terus habis itu nggak mau dengerin orang, ya udah aku try aja. Ya cuman kayak foto-foto kayak gitu, posting, dan ternyata banyak banget orang-orang yang mendukung, yang mau cobain minuman itu di mall. Ya padahal itu minuman tuh baru banget kan, gak ada brand dari luar ya, memang dia franchise dari China tapi dia baru gitu. Tapi ternyata banyak banget orang-orang yang kayak kita nggak sangka mereka tuh dukung kita, itu ngedukung kita gitu. Kayak sebelumnya aku kan berasumsi bakal ada nggak sih yang mau minum, terus kayak aku dihujat nggak ya sama teman-teman aku kalau mereka tahu gitu-gitu. Tapi ternyata pas dilakuin ya nggak seperti asumsi kita gitu, nggak seperti state yang sebelumnya kita pikirin kalau orang-orang tuh ngomongin kita lah, terus kita nggak bisa lah, karena kita belum coba. Pas dicoba hasilnya wow gitu, kita baru tahu oh banyak ya yang mesti support kerjaan kita. Bahkan even bukan teman dekat ya, orang-orang lain yang sekedar kenal aja support gitu. Yang sebelumnya aku bisa yang kayak, ih dia ngeliatin gue gitu banget, gue udah sampai kayak titik gue kenal dia tapi gue benci dia, tapi ternyata dia support gue. Karena sebelumnya apa, state aku yang udah negatif, jadi bikin semua orang yang kayak dia baik-baik aja ke aku jadi ya pikirnya buruk gitu loh. Jadi kan sayang banget kalau misalnya mereka itu baik atau mereka itu tujuannya baik, tapi kitanya udah negatif duluan kan. Jadi setiap aku mau ngelangkah apa, aku nggak berani. Untungnya aku sadar di titik itu. Jadi udah semenjak itu aku mulai kayak nyadar impact dari oh ya udah kita punya state positif aja, kita maafin diri kita sendiri aja yang lama, kayak yang lama kita udahlah lupain, kita jangan berasumsi. Nah terus udah berjalan, cerita itu nggak sampai di situ. Jadi aku buka minuman itu di Mall Plate Village, and then mau dibuka lagi di Pondok Indah Mall. Jadi karena lumayan banyak lah positif feedbacknya, banyak yang suka. Tapi karena pandemi itu harus tutup. Nah di situ aku benar-benar yang kayak down lagi lah, karena lu mulai itu tuh benar-benar dari nol. Terus lu udah happy karena diterima, karena udah lu mulai bangkit lah, ibaratnya aku tuh udah mulai bangkit gitu. Terus pandemi harus tutup, dan di situ mulai lagi tuh orang-orang itu kayak apa ya, yang tahu ngomongin aku gitu, bukan ngomongin state negatif mulai muncul. Ditambah lagi apalagi aku habis dari situ berapa lama aku kayak, karena aku kan udah berdamai ya, jadi diri aku udah positif, jadi aku kayak ya udah kita coba yang lain baru. Tapi aku pas mau buka, jadi aku yang buka nail art ini diam-diam aja, jadi kayak prosesnya aku diam-diam, pas mau buka baru aku apa ya, kayak kasih tahu gitu aku buka. Tapi sebelum itu kan orang-orang tahu itu minuman ini tutup, and then pas di saat mereka tahu minuman ini tutup, and then aku buka yang nail art ini, banyak aja tiba-tiba timbul kayak, oh kok udah tutup cepet banget, karena itu mungkin usianya around 6 bulan lah. Kok udah tutup gitu, gagal ya lo. Terus kayak, tuh kan udah dibilang, makanya jangan coba-coba, makanya masih kecil nggak usah buat kayak gituan, makanya jangan banyak gaya, bla 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 bla, semua negatifnya muncul. Terus di saat aku buat nail art tuh juga ada yang kayak, kok jadinya beda banget sih, terus kayak oh gini doang, nggak expect gitu. Maksudnya kayak kok dari minuman mau sih buat yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener state-nya negatif muncul lagi. Terus kayak aku tuh super down lah ya, nggak bisa dipungkiri, kayak mau diri kamu masih udah lumayan bangkit, terus digituin ya pasti down banget kan. Cuman ya udah, pilihan aku di saat itu adalah percaya diri aja, terus damai aja sama diri sendiri, dan apa yang mereka omongin juga aku
tanggapnya tuh cuman kayak nggak benar gitu loh. Dan aku juga kayak menggunakan ehipasiko selama ini ya, maksudnya yang menguatkan aku kayak aku datang lihat dan buktikan itu benar nggak sih aku tuh seperti itu, benar nggak sih kalau aku gagal tuh gara-gara aku ganti-ganti gitu. Jadi ya udah, karena aku pegang teguhnya sama ehipasiko, prinsip-prinsip itu, jadi ya udah berani lagi. Dan selain itu juga aku tuh percaya banget apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kayak aku udah kerja keras di minuman itu, pastilah meskipun itu tutup, meskipun itu bangkrut, itu pasti akan ada aja. Maksudnya, oh mungkin aku bisa manage karyawan, jadi bisa berani ngambil keputusan, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman juga kayak misalnya ngelakuin sesuatu terus gagal, itu pasti ada aja pengaruh ke kitanya gitu. Kayak kita pasti dapat pelajaran sesuatu karena kita udah menabur dengan sedemikian rupa. Jadi pasti ada pelajaran atau apa yang kita tuai itu setimpal sama apa yang kita tabur, kayak gitu. Akhirnya karena aku nggak dengerin omongan-omongan negatif itu, ya udah, aku lakuin aja, tetap tempat kecil, mulai dari nol, mulai dari awal lagi. Ya udah, it's okay. Tapi apa? Berjalan aja kan. Mereka bilang lagi pandemi nggak bisa buka ini, terus kayak kamu nggak punya ini, terus baru lulus bla bla bla. Tapi pas dijalanin, pas dibuktiin ya jalan-jalan aja, rame-rame aja. Jadi kayak gitu. Jadi nggak perlu dengerin omongan negatif orang. Terus kayak misalnya di sosial media kita mau posting, mau sharing apapun, atau kita mau post foto apapun, ya nggak perlu dipikirin gitu, karena mereka pun merhatiin kita paling lama 5 menit aja. Habis itu mereka lupa juga apa yang kita share, apa yang kita post. Dia paling ngomong kayak, halah gendut banget. Dia ketik. Terus kita ingatnya sampai bertahun-tahun. Dianya lupa, oh gue pernah ya ketik kayak gini, gue pernah ya remehin lo. Mereka lupa gitu. Jadi kita lakuin aja apa yang menurut kita benar, kita percaya diri aja selama kita enggak ngerugiin orang gitu. Dan proses orang kan beda-beda ya. Dan cerita background orang beda-beda gitu. Jadi menurut aku dari situlah aku mulai kayak belajar terus untuk percaya diri dan nggak dengerin asumsi orang. Dan ternyata pas aku berani, impact-nya aku juga ngerasain sendiri kayak gitu. Kalau dulu sebelumnya kan kayak aku nggak berani, ya udah aku kayak bisa blame masa lalu aku sendiri, kayak kok gue dulu nggak kayak gini, kok dulu kayak gini nggak kayak gini. Tapi kalau sekarang kalau gagal ya aku jadinya lebih kayak makasih sama apa yang udah aku pernah lakuin gitu, karena makasih gitu udah bikin aku belajar hal A, B, C, D, F, G. Terus kayak makasih gara-gara aku gagal, aku jadi mungkin gak berasumsi, jadi lebih percaya diri, kayak gitu sih yang mungkin aku mau sharing hari ini. Terus sebelumnya aku punya mungkin tips lah ya, kenapa aku bisa belajar untuk lebih dari yang dulu, jauh banget sih. Dulu tuh benar-benar setiap tanggapan orang apa meskipun positif aku jadi negatif semua. Dia mau ngomong jangan ini, terus kayak aku pasti ngomongnya alah pasti dia nggak dukung aku, padahal enggak, belum tentu gitu. Nah sedikit tips lah ya. Yang pertama itu yang pastinya adalah memaafin diri sendiri aku, dan maafin orang-orang yang pernah buat aku tuh buat kita tersakiti, atau yang buat kita tuh kayak trauma sama sesuatu. Jadi ya udah gitu, udah itu masa lalu, itu pelajaran, dan maafin sama diri kita sendiri. Kayak kita pernah gagal, oh ya udah itu pelajaran, bukan yang kayak gue sih dulu bego nggak mau belajar gitu, gue sih dulu main-main, enggak, udah ya udah itu udah berlalu. Nah kemudian yang kedua itu tips dari aku adalah self improvement ya. Jadi habis aku memaafkan diri sendiri, terus aku kayak coba cari-cari channel atau apapun yang membuat aku tuh lebih baik tuh. Jadi waktu itu aku mulainya sebenarnya dari
YouTube kalau nggak salah. Aku waktu itu aku cari-cari kayak self improvement atau wawancara orang. Nah baru dari situ aku ke podcast dan baru cari buku. Nah terus kayak aku baca buku-buku. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang kayak bilang aku nggak suka baca buku. Nah dulu aku juga nggak suka baca buku. Tapi aku bangun habits aku. Dulu itu aku baca 2 lembar 1 hari. Pokoknya harus. Jadi kayak tapi pertamanya harus ada kemauan dari kita ya. 2 lembar. Ya nggak apa-apa 2 lembar. Terus habis itu aku set habis aku baca 2 lembar ini aku boleh ngapain. Jadi misalnya waktu itu aku habis baca 2 lembar aku boleh nonton YouTube setengah jam. Kalau kalian mungkin habis baca 2 lembar boleh main game. Nah jadi pas kalian mau nonton YouTube pasti kayak mau baca buku dulu deh gitu. Lama-kelamaan gak 2 lembar doang, lama-kelamaan kayak cuma 1 minggu udah bisa naik. Karena kalau kita melakukan satu hal konsisten 21 hari itu bisa kayak jadi habits kita kata banyak buku ya. Nah di situ aku juga ngerasain gitu dari 2 lembar berbeda 2 lembar doang itu paling 3 menit kali nggak nyampe gitu 2 lembar. And then setiap hari jadi kayak ada bolong tapi pasti kita jadi pengen baca gitu. Terus lama-lama jadi 1 bab, lama-lama jadi setengah buku, 1 buku. Terus lama-lama kita kayak merasakan hasil dari buku itu kita tersadarkan terus kayak membantu menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi kita kayak semangat kan buat baca buku lain gitu. Terus podcast juga suka aku dengerin gitu. Aku ada rekomen 1 sebenarnya aku lumayan terbantu juga dari podcast ini. Dia baru buat 3 sih kalau nggak salah. Itu Hadia Felicia. Aku suka banget juga konten-konten di Instagramnya, namanya Vele Chang. Super positif banget dan itu pas kita kan berdamai tapi kita sempat down pastikan. Aku cari aja kontennya dia gitu, aku baca ulang. Jadi kayak semangat lagi, kayak gitu-gitu sih. Jadi apa yang menurut kalian tuh pas kalian udah semangat, terus di saat kalian down ya kalian cari lagi tuh YouTube mungkin kalian play ulang atau buku kalian baca ulang itu kata-kata itu. Atau misalnya quote, kalian baca ulang. Habis itu bakal jadi trigger kalian buat semangat lagi. Aku sih kayak gitu. And then yang ketiga kita punya positive mind. Kita think positif. Jadi kayak dengan kita think positif, mau orang-orang ngomongin kita apa, kita pasti kita bakal balik state-nya tuh jadi positif. Misalnya mereka ngomongin negatif, kita pasti kayak akan dengan sendirinya kita balik jadi positif gitu loh. Misalnya mereka jelekin kita akan balik, mungkin itu maksudnya gue beneran kayak gitu jadi gue akan berubah misalnya. Terus atau misalnya dia bilang kayak alah kontennya kurang atau apa ya itu jadi pelajaran gitu, kontennya kurang ini deh gitu-gitu. Jadi dengan kita punya positive mind ya kita lebih bisa menanggapi segala sesuatu dengan positif dan nggak bisa dipungkiri ya negatif pasti muncul terus. Nah kalau aku tuh di saat kita negatifnya muncul ya udah kita jangan play terus. Jadi kita jangan kebawa terus momen itu. Jadi tiba-tiba aja cut. Tiba-tiba pikirin hal happy kayak atau kita makanan enak kayak gitu. Jadi habis itu udah negatifnya hilang. Yang kita pikir ya nanti malam mau makan enak apa ya kayak gitu-gitu. Jadi jangan langsung diperdalam. Karena kalau kita perdalam lagi ya percuma kita capek-capek bangun positive mind. Terus tiba-tiba kebawa lagi sama negatif itu hanya sesaat. Jadi benar-benar langsung di-cut biar ya udah kita emang terbiasa aja jadi positif nanggepin sesuatu positif gitu. Dan yang terakhir dari kalau diri kita semuanya udah benar ya udah percaya diri aja sama apa yang kita mau lakuin gitu. Percaya kita mau kerjain, mau nyanyi gitu. Ya udah nyanyi aja. Kita percaya diri mau posting foto, kita kenapa-napa, kita merasa posting aja, merasa cantik ya posting aja. Kita mau bangun bisnis kecil tapi kita percaya ya udah lakuin aja gitu. Karena kalau nggak dilakuin kita nggak akan tahu kayak gitu. Oke, yang terakhir it's our onward. We can create our happiness. Just do what you want to do and
do what makes you happy. Ya, oke, kayak gitu aja. Akhir kata, sorry kalau ada kata-kata yang menyakiti atau yang kurang baik. Semoga kita semua sibuk untuk hidup berbahagia dan dikelilingi oleh cinta kasih dan orang-orang yang baik. Thank you. Oh, udah ya. Halo Kak Namita, kalau kamu ngerasa setiap kegiatan yang diadakan oleh Sadu United itu positif dan kamu mau support kegiatan kita, ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan, salah satunya dengan berdana materi. Ada 3 cara yang dapat kamu ikuti. Yang pertama melalui transfer bank, yang kedua melalui amplop, dan yang ketiga melalui OVO atau GoPay. Untuk teman-teman yang mau berdana lewat M-Banking, kamu bisa langsung scan barcode yang ada atau transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 3990 150 141 atas nama Visa. Untuk teman-teman yang mau berdana secara langsung, silakan angkat tangannya agar asyik kami dapat menghampiri Anda dan memberikan Anda amplop. Untuk teman-teman yang mau berdana melalui OVO atau GoPay, kamu dapat transfer ke nomor 0818 0888 8560 atas nama Friza. Dana bisa disampaikan melalui berbagai cara, salah satunya dengan berdana tenaga atau kemampuan yang kita miliki untuk Dama. Untuk kalian kita semua yang ingin pelayanan bersama kami, Sadu Youth Community membuka kesempatan untuk bergabung bersama kami. Ada 3 divisi yang diperlukan. Yang pertama, musician team. Bagi teman-teman yang suka musik dan punya keahlian di bidang musik seperti gitar, bass, drum, keyboard, nyanyi, atau alat musik apapun, silakan bergabung bersama kami. Yang kedua, ada creative team. Bagi teman-teman yang suka desain dan punya ide-ide konten kreatif ataupun punya kalian di bidang fotografi, videografi, bisa banget nih masuk ke divisi ini. Yang ketiga, ada General Affair. Bagi kamu yang mungkin tidak terampil dalam musik atau kreatif team, kamu juga bisa banget nih join ke General Affair. Divisi General Affair ini juga memiliki tugas untuk mengkontak pembicara, testimoni, dan lain-lain yang berhubungan dengan pihak luar dari kegiatan DWN ini. General Affair juga nantinya akan banyak terlibat di bidang teknis seperti ngurus settingan sound system, mengoperasikan multimedia, dan tata cahaya panggung saat DWN. Komunitas yang baik adalah salah satu bentuk peningkatan kualitas diri. Mari bergabung bersama kami di Sadu Youth Community. Mari kita belajar dan praktik Dhamma secara seru bersama-sama. Bersama kami, bisa langsung scan barcode yang telah disediakan oleh asyir kami, atau teman-teman bisa follow kami di Instagram, Facebook, YouTube dengan username Sadu United. See you Kak Minta, keep your spirit in Dhamma. Bye bye.
Baiklah kalian Namita, mungkin sometimes hidup kita berada di atas, sometimes hidup kita juga berada di bawah. Tetapi sebagai siswa Sang Buddha, marilah kita melihat hidup sebagaimana mestinya, dan marilah kita berjuang sebisa mungkin. Seeds that bloom, spreading fragrance where the planets do. Whatever come or rise is bound to fade away, then it's gone. The angel's gone, happiness comes. Not the one we made be a part of what we love. What happened now is cause what we did before. To see everything without thinking, facing changes, trying to solve it. Wadadama Sangkara, apa madena samparita. All collision things will be vanished. Time is that's what Buddha said. Oke, mari kalian Namita, kita akhiri kegiatan Dewan hari ini dengan kau mampu dan kau bisa. Bukalah hatimu, bukalah hatimu,
kuasamu, kembangkan kreativitasmu.